Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Enita di sini di podcast MTSN 1 Kota Malang. Kali ini kami kedatangan seorang tamu yang istimewa, yaitu nutrisionis Kota Malang yang akan membahas segala sesuatu tentang kesehatan gizi, yaitu di dalam kantin sekolah. Dan mari kita perkenalkan. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam Bu Nita. Iya, mungkin diperkenalkan dulu Ibu. Baik, nama saya adalah Yosiana. Saya kebetulan adalah nutrisionis di salah satu puskesmas di Kabupaten Malang. Pada kesempatan ini saya bekerja sama dengan MTSN 1 Kota Malang. Pada kesempatan ini akan bahas tentang makanan sehat dan gizi pada siswa SMP dan MTS terutamanya. Oke. Baik Ibu, barangkali apa sih syarat-syaratnya untuk membuat kantin yang baik dan sehat menurut pandangan dari seorang nutrisionis? Oke, terima kasih Bu. Jadi untuk membuat sebuah kantin, itu yang pertama yang harus kita perhatikan sekali adalah bangunan. Karena kenapa? Karena di bangunan tersebut adalah kita harus memenuhi syarat-syaratnya, terutama adalah fisik, keadaan fisik bangunannya seperti apa. Terus yang kemudian yang berikutnya adalah kayak misalkan saluran air. Saluran air itu fungsinya untuk apa? Karena biasanya di kantin itu biasanya si penjual itu akan berhubungan banyak dengan air, ya baik itu untuk mencuci ataupun untuk membersihkan bahan makanan yang akan dimasak dan sebagainya. Jadi air itu sangat diperlukan. Jadi minimal paling tidak itu di setiap penjual, kalau misalkan kantin itu banyak penjual, jadi minimal di setiap stand penjual itu ada keran air di masing-masing. Oke. Terus kemudian yang berikutnya lagi adalah dari personal penjualnya tersebut. Jadi untuk personal penjualnya tersebut, paling enggak mereka itu setiap kali mau menyajikan atau mau menjual makanannya, paling tidak itu mereka harus menggunakan peralatan atau istilahnya peralatan perang ya. Kalau di kantin bukan kayak misalkan celemek harus dipakai. Kemudian apron kalau misalkan dia tidak berhijab. Kalau misalkan berhijab enggak masalah ya. Terus kemudian sarung tangan. Sarung tangan otomatis sarung tangan yang digunakan untuk menjamah makanan seperti itu. Dan yang terpenting sekali adalah tempat sampah. Jadi paling tidak di setiap stand penjual itu harus ada tempat sampah tertutup. Itu yang penting sekali. Berarti setiap stand harus ada tempat air. Kemudian betul. Ada tempat sampah yang tertutup. Betul. Karena kenapa? Karena kalau misalkan tempat sampahnya itu jauh dari stand-stand penjual tersebut, kalau misalkan mereka harus membuang sesuatu atau misalkan mereka itu membutuhkan apa yang harus dibuang, itu mereka nggak perlu harus lari ke jauh, tapi sudah ada di dekat dan dalam posisi yang sampah tertutup seperti itu. Baik. Iya. Terus kemudian menuju ke pelayanan kantin ini Ibu, supaya customer atau pelanggan itu merasa nyaman, itu bagaimana masukannya untuk menjadi pelayanan kantin yang baik, yang bisa mengena di hati pelanggan itu? Iya baik. Kalau untuk pelayanan kantin sendiri otomatis adalah menu yang disajikan. Jadi menu yang disajikan itu tidak hanya menu yang bervariatif, tapi juga harus memperhatikan nilai gizi otomatis. Terus kemudian kebersihannya, kemudian peralatan yang digunakan itu juga sangat penting, harus diperhatikan. Jangan misalkan menunya macam-macam, tapi asal yang dijual. Kan seringnya kalau di kantin itu tuh pokoknya yang penting anak-anak suka. Belum tentu entah nilai gizinya seperti apa, terus kemudian kebersihan seperti apa, itu mereka kadang lupa. Pokoknya yang penting adalah laku. Padahal nilai gizi itu sangat diperlukan. Karena kenapa? Karena anak-anak itu untuk sekolah itu kan mereka mulai pagi sampai nanti sore atau siang seperti itu. Otomatis interaksinya mereka adalah di lingkungan sekolah. Otomatis kalau misalkan namanya anak-anak juga, otomatis yang dicari setelah istirahat biasanya kan adalah jajan atau makan di kantin. Walaupun mungkin sudah dibekali sama orang tuanya, tapi tetap mereka mau nggak mau pasti larinya ke kantin atau cari maem. Lah kalau misalkan yang disajikan aja adalah yang makanan yang kurang bergizi atau misalkan makanan yang asal saji, yang terjadi adalah apa ya, anak-anak ya belinya ya yang ada di situ tuh apa ya, itu yang dibeli. Padahal yang mungkin yang sekolah maksud itu adalah yang dijual itu jangan seperti itu, tapi yang sehat loh. Tapi ternyata penjualnya pokoknya saya untung lah, kan nggak bisa seperti itu. Jadi betul. Memang harus ada kerjasama antara sekolah dan pihak penjual atau misalkan yang mau bekerjasama dengan
kantin di Ya, sekolah sekolah. tersebut. Oke, jadi tidak asal gitu Ibu. Nggih, Nggih. tidak Jadi yang asal. dijual tetap bergizi, rasanya enak, harga terjangkau. Harga barangkali terjangkau seperti itu. Baik Ibu. Oke. Kemudian selain itu, contoh-contoh makanan yang sehat Ya. yang bisa dijual di kantin itu yang seperti apa Ibu? Iya. Jadi kalau untuk contoh-contoh makanan yang sehat dan mungkin disukai anak-anak itu misalnya kayak gini. Kalau sekarang itu lagi trennya adalah kayak misalkan makanan Korea seperti itu ya. Nggak masalah kita menjual makanan Korea, tapi bukan terus mengadop benar-benar yang Korea itu enggak, tapi kita modifikasi. Misalkan di sana itu ada misalkan di situ ada jual misalkan kayak takoyaki misalkan. Nggak masalah kita jual takoyaki, tapi tidak melulu seperti yang dijual di luar. Kita modif misalkan di dalamnya situ kita kasih misalkan lauk hewani di sana dimasuki aja lah misalkan ikan tuna segar misalkan. Atau misalkan di dalamnya kita kasih wortel. Atau kita modif misalkan di dalamnya takoyaki itu ada sayurnya atau ada jagung manis misalkan sama udang misalkan seperti itu juga boleh seperti itu. Terus juga penggunaan saus dan sebagainya itu juga perlu diperhatikan. Karena kenapa? Karena penggunaan saus biasanya anak-anak itu sukanya makanan yang ada sausnya, ada yang pewarna merah dan sebagainya. Itu yang harus diperhatikan. Sausnya boleh, tapi alangkah lebih baiknya kalau si pedagang atau penjual tersebut itu membuat sendiri saus tersebut yang benar-benar alami. Ya, jadi misalkan dari tomat segar seperti itu yang dibumbui dengan aneka ragam rempah-rempah yang otomatis nanti tidak kalah dengan yang dijual secara instan seperti itu. Iya, memang harus pinter-pinter ini penjual untuk memodifikasi. Karena memang makanan yang termodifikasi dengan baik itu bisa menarik hati pelanggan gitu. Betul sekali. Betul sekali Ibu. Mungkin ada pesan-pesan khusus dari Ibu sebagai seorang nutrisionis kepada para Bapak Ibu yang bergerak di bidang penjual makanan yang sehat dan bergizi. Bagaimana Ibu? Iya, untuk bapak-bapak ibu-ibu yang untuk penjual ya, ayolah kita mulai belajar bijak. Tidak hanya kita mengutamakan untung, tapi kita mengutamakan generasi kita ke depan, anak-anak kita, supaya mereka itu bisa sehat tidak hanya dari sekarang, tapi sehat itu adalah sekarang dan masa depan. Sehat dimulai dari kita. Seperti kalau pesan untuk siswa-siswi Ibu. Siswa-siswi adalah adik-adik sekalian atau anak-anak sekalian, ayo kita mulai bijak untuk belajar memilih makanan mana sih yang sehat, atau makanan mana sih yang kurang sehat, atau makanan mana sih yang bisa kita konsumsi, atau makanan mana sih yang tidak perlu kita konsumsi. Harus mulai kita perhatikan. Ini loh makanan sehat. Makanan sehat itu yang bagaimana? Makanan sehat itu adalah makanan yang mengandung 4 bintang, atau paling tidak ada isi piringku, di mana di situ ada sumber karbohidrat, protein, kemudian lemak dan mineral. Contohnya apa sih sumber karbohidrat? Di situ ada nasi, kemudian ada lauk hewani, lauk nabati, kemudian sayur dan buah. Itu paling tidak minimal itu ada di setiap makanan yang disajikan. Kalau misalkan itu adalah snack atau kudapan, itu paling enggak yang di maam itu adalah makanan juga yang ada. Oh iya sih, kudapanku ini ada sayurnya loh. Oh iya, ini kudapanku ini ada lauk hewaninya loh. Oh ini kudapanku ada lauk nabatinya itu. Itu paling enggak yang harus diperhatikan. Jangan asal jajan tapi nggak tahu nilai gizinya seperti apa, atau untuk kesehatan seperti apa, seperti itu. Oke, baik. Terima kasih Ibu atas semua masukan, kiat, tips, trik yang sangat membantu dan bisa membuka wawasan baik kepada para pebisnis makanan maupun juga kepada anak-anakku, siswa-siswi MTSN 1 Kota Malang atau secara umum. Baik, demikianlah tadi pemirsa podcast MTSN 1 Kota Malang, bincang-bincang kita tentang kesehatan gizi makanan yang bisa dikonsumsi. Yang jelas adalah bahwa dengan makanan itu bisa membuat generasi penerus kita menjadi generasi yang unggul. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.